Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi farmakognosi pada bab 2 tentang getah, damar, dan malam. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan getah? Getah adalah istilah umum untuk menyebut cairan agak cair sampai kental yang keluar dari organ tumbuhan maupun hewan, atau getah alami, atau residu sistem mesin. Sedangkan damar merupakan cairan kental dan agak transparan yang mengeras bila terkena udara. Dan malam adalah suatu zat padat yang diproduksi secara alami. Kebanyakan malam diperoleh dari ekskresi tumbuhan-tumbuhan berupa damar atau resin. Pada tumbuhan, malam adalah hasil metabolisme sekunder yang dikeluarkan oleh pembuluh resin. Maka langsung saja inilah dia contoh-contoh getah, damar, dan malam. Yang pertama ada Balsamum peruvianum atau dengan nama lain yaitu balsam Peru. Kegunaan balsam Peru yaitu untuk mengobati infeksi atau mempercepat penyembuhan luka. Contohnya yaitu seperti luka bakar. Sediaan dari balsam Peru yaitu Peruviani unguentum. Dan yang kedua yaitu Balsamum tolutanum atau dengan nama lain balsam tolu. Namun seringkali juga orang menyebutkan dengan balsam Peru maupun sebaliknya. Untuk penggunaan balsam tolu yaitu untuk obat batuk dan fiksatif. Yang dimaksud dengan fiksatif yaitu larutan yang mampu bereaksi dan menandai suatu sel maka bila kita menginginkan hal itu. Yang diperoleh dari spesimen yang diiris setipis mungkin. Yang ketiga ada benzoinum atau benzoe. Nama lain dari benzoinum yaitu kemenyan Sumatera. Yang digunakan sebagai bahan pengawet atau mencegah tengi, obat batuk, dan untuk tinkturnya untuk antiseptik. Dan yang keempat ada Chrysarobinum atau dengan nama lain Chrysarobin. Yang berkhasiat sebagai obat psoriasis atau peradangan pada kulit yang ditandai dengan ruam, kulit kering, bersisik, dan timbul gatal atau nyeri. Dan obat trichofitosis atau gejala kulit mati yang ditandai dengan berketombe. Pada kulit kepala, jika rambutnya dicabut akan meninggalkan bekas hitam. Dan yang kelima ada gumi akasie atau dengan nama lain gom Arab, akasia, gumi mimose. Penggunaannya sebagai bahan penolong pada pembuatan sediaan obat, misalnya suspensi, emulsa, trokisi, basila, pil, dan tablet. Yang keenam ada Gami arabisi desensimatum atau dengan nama lain gom Arab bebas enzim yang berkhasiat sebagai bahan tambahan pada sediaan obat. Yang ketujuh ada mira atau dengan nama lain mira untuk penggunaannya sebagai pembuatan dupa dan parfum. Tinktur mira untuk obat kumur. Ada beberapa jenis mira diantaranya yaitu mira somali atau mulmul diperoleh dari C. molmol, mira Arab diperoleh dari C. abyssinica, mira Arab tidak searomatik mira somali. Untuk sediaan mira yaitu tinktur mire untuk colutorium astringen. Yang kedelapan ada opium atau dengan nama lain yaitu opium mentah, candu, tebaicum, meconium. Tanaman asal dari opium yaitu Papaver somniferum. Keluarga dari opium Papaveraceae. Penggunaan opium sendiri untuk pengobatan terhadap gejala-gejala mencret dan sebagai sudorifika atau yang kita kenal sebagai peluru keringat dan untuk narkotikum. Ada terdapat banyak sekali opium di beberapa negara, contohnya opium Turki, opium Macedonia, opium Iran, atau opium Persia, opium India, opium Tiongkok, dan opium Mesir. Untuk sediaan opium, ada opii extracum, opii fulvis, opii compositi compresi, opii tinctura,
opii tinctura aromatica, dan opialum. Untuk mengetahui, opium dianggap bermutu rendah jika warna kehitam-hitaman, rasa manis, kurang pahit dan agak memualkan, konsistensi lunak seperti lemak, jika dipotong halus atau berisi benda asing, tidak memberi warna coklat tua pada ludah, tidak memberi cairan kental dengan air, dan tidak meninggalkan bekas yang sama rata gelap setelah digoreskan pada kertas. Kesembilan ada papainum atau dengan nama lain papaya atau papaina. Tanaman asal dari papaya yaitu Carica papaya. Keluarga dari papaina yaitu Caricaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu ada enzima proteolitik. Khasiatnya sebagai membantu pencernaan zat putih telur dan diberikan dalam bentuk serbuk, pil, tablet, atau eliksir. Pemariannya yaitu putih atau putih kelabu, bau khas, rasa lemah, nyeri pepsin, sangat mudah terurai. Bagian yang digunakan yaitu getah buah mentah atau hijau dan getah daun. Untuk cara pemanenannya yaitu dibuat pengendapan getah segar dengan etanol 95%, kemudian dilarutkan dalam air dan diendapkan kembali dengan penambahan etanol 95% dan dikeringkan. Untuk penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Dan yang terakhir ada Tragacanth atau nama lain yaitu tragakan. Tanaman asal dari tragakan yaitu Astragalus gamifer. Keluarganya dari Papilionaceae. Zat berkhasiat utama dan persyaratan kadar, zat lendir yang pada hidrolisa menghasilkan arabinosa, metilpentosa, galaktosa, dan asam galturonat, amilum 3%, dan abu yang mengandung kalium, kalsium, dan magnesium. Asam fosfat, bagian yang tidak larut dalam air disebut basorin. Khasiatnya sebagai untuk membuat emulsa, budir, pelekat pil, dan trokisi, juga untuk pelicin alat-alat kedokteran tertentu. Bagian yang digunakan yaitu eksudat gum kering diperoleh dengan menoreh batang. Sediaannya yaitu pulpis gumosus, convexio, bari sulfatis et usum internum. Penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup baik. Nah, itu dia teman-teman, contoh dari getah, damar, dan malam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.